Hal positif yang diraih atas Vietnam benar-benar semakin membuka jika level Indonesia emang udah berbeda. Dengan komposisi yang ada aja, Indonesia udah bisa menghantam Vietnam di kandang sendiri. Apalagi jika tim ini bisa komplit, sudah pasti level Indonesia emang udah selayaknya step up ke level yang lebih tinggi. Nah, rupa-rupanya kemenangan Indonesia atas Vietnam ini pada akhirnya banyak mendapatkan sorotan. Gak cuma dari media-media di Asia, melainkan sampai dunia. Dimana artinya kalau skuad muda Indonesia ini emang diprediksi punya masa depan yang menjanjikan. Harus diakui kalau keberadaan pemain keturunan emang sangat berpengaruh besar dalam mengangkat performa timnas Indonesia. Selain itu, keputusan Coach Shin untuk melakukan potong generasi juga dianggap sebagai keputusan terbaik meskipun awalnya banyak dicibir. Dimana sekarang ini, publik tanah air benar-benar bisa berharap kalau timnas Indonesia bakal menjadi tim yang menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan. Dan pelan-pelan, arahnya emang sudah ke sana. Yap, keberhasilan menekuk Vietnam di kandang sendiri tentu saja bukan semata-mata keberuntungan semata. Ya, orang boleh bilang, di Piala Asia kita menang cuma lewat penalti. Lalu di GBK kemarin, kita menang dibilang gara-gara keberuntungan lewat lemparan Arhan. Dan di Midin Stadium, Indonesia memang tanpa penalti, tanpa lemparan ke dalam Arhan. Lalu bisa menang meyakinkan 3-0 di kandang lawan. Lantas mau mencari kesalahan yang seperti apa lagi wahai haters? Kan gitu. Ya, apapun itu, kemenangan atas Vietnam ini benar-benar dirasa penting. Dan hebatnya, kini nama timnas Indonesia bakal benar-benar akan semakin diperhitungkan. Bukan lagi sebagai tim level ASEAN, melainkan tim terbaik ASEAN yang akan bersaing di level Asia. Terlebih beberapa akun media internasional juga menyoroti kemenangan ini, termasuk akun populer seperti 433 sekalipun. Selain itu, klub Heerenveen yang merupakan klub dari Tom Haye dan Nathan juga memberikan apresiasi lewat situs resmi mereka. Begitu pula dengan klub Ragnar Oratmangun yang melalui akun Instagramnya juga memberikan apresiasi atas gol perdana Wahaji di laga debut bersama timnas Indonesia. Nah, mengingat keduanya berstatus pemain Eredivisie, pasti kabar ini juga akan menyebar di Belanda. Selain itu, beberapa akun-akun internasional lainnya pun juga memberikan sorotan seperti yang ada berikut ini. Sementara itu, publik Vietnam sendiri masih meradang dengan kekalahan ini. Bahkan para pengamat di sana benar-benar merasa frustasi dan khawatir dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang diisi pemain keturunan dan abroad, plus banyak pemain muda. Sehingga bukan tak mungkin, kedepannya Vietnam akan makin tertinggal. Dan itu terlihat saat di GBK kemarin, ketika Indonesia banyak menggunakan pemain U23 saat mengalahkan Vietnam 1-0. Bisa-bisanya skuad senior dipermak tim yang bahkan mayoritas usianya U23. Mana di kandang dihajar 3-0 pula, ya jelas makin ngamuk dong pengamat di sana. Selain itu, fans di stadion pun seusai laga justru memberikan dukungan kepada Indonesia sebagai bentuk respect. Karena bagaimanapun kekalahan ini semakin membuka mata PSSI-nya Vietnam agar bisa segera berbenah. Thống nhất ấy, thì tức là cái đá của 50-50 ra thì cái anh trung vệ đá lên thì anh hậu vệ ở trên anh đá chưa nhận bóng chưa ra ngoài mới anh đã đá vào rồi. Tóm lại phải đá lên, trọng tài không công nhận đặt lại, đá lại là lần thứ 3 mới được công nhận. Cuối cùng trận đấu kết thúc. Di sisi lain, melihat keberhasilan skuad Garuda sejauh ini, Coach Shin menjelaskan kalau salah satu kunci utamanya adalah para pemain yang telah memahami filosofi sepak bola darinya. Selain itu, para pemain yang ada juga akhirnya bisa memahami taktik dan juga prinsip permainan yang ia mau. Sejak saya bekerja di Timnas Indonesia, terutama dalam 2 tahun pertama, itu dalam situasi COVID-19. Jadi itu sangat sulit bagi saya untuk membuat tim solid dan bersaing. Setelah 2 tahun kemudian, saya pikir ini adalah waktu bagi saya untuk membangun tim. Sehingga sekarang, pemain sudah mengetahui tentang gaya kepelatihan saya, filosofi tim, prinsip,
taktik, dan sebagainya. Jadi sekarang performa tim kami menjadi sedikit stabil. Saya tidak berpikir performa dan kekuatan Vietnam menjadi lebih lemah. Mereka masih memiliki sisi kompetitif tersendiri, ujar Sintayong dilansir dari fifa.co.id. Ya, pada akhirnya dengan hasil ini tentu membuat dukungan publik agar PSSI segera mempertahankan STY semakin kuat. Karena bagaimanapun, satu kemenangan lagi, Indonesia bisa menciptakan sejarah lolos ke round 3 dan membuka peluang mimpi lolos ke Piala Dunia. Kemudian publik juga berharap kalau nasib Koshin gak tergantung dari hasil Piala Asia U23 yang bahkan gak kehitung sebagai turnamen resmi FIFA. Sehingga agak kocak jika Koshin yang udah memberikan impact luar biasa bagi perkembangan timnas, dipecat gara-gara cuman gagal di Piala Asia U23 yang sudah pasti akan sulit diperkuat para pemain terbaik. Maka dari itu, semoga saja Koshin tetap ada di tim ini sehingga pondasi yang udah ia bangun bisa terus berlanjut. Kemudian masalah sentimen dari para anti STY yang kalian tahulah siapa? Gak usah diambil pusing. Karena bagaimanapun, kita juga butuh orang-orang semacam itu biar gak monoton. Bukankah dalam konsep kehidupan, cinta dan benci adalah hal yang biasa? Dan karena dua hal itulah timnas Indonesia bisa terus maju. Karena selalu didukung oleh cinta dan termotivasi karena kebencian. Ya walaupun yang benci emang nyebelin sih, tapi ya udah gak apa-apa. Pokoknya maju terus timnas Indonesia. Kalau ada peluang lolos ke Piala Dunia, ya udah habis-habisan sekalian. Biar gak ada penyesalan di akhir. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.